Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aftah lana hikmataka fansur alayna wa rahmataka ya dal jalali wal ikram. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadratil mukarramin, hadirin, mbak-mbak, mas-mas ingkang kula hormati lan kula muliakan. Wabil khusus Bapak Dr. Haji Nuryati Sos MM ingkang kula hormati lan senantiasa kula taati. Puji syukur kita keharibaan Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendak Allah, karena takdir Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara muhadharah, dan dengan harapan semoga pertemuan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan taufik hidayah serta ma'unah agar kita kelak senantiasa diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan akhir hidup kita akhir husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, mbak-mbak, mas-mas yang saya hormati dan yang saya muliakan, sedikit saya tadi mendengarkan tiba Rasul bahwa man shalla alayya salawatin wahidan sallallahu alaihi wasallam alaihi asra. Barang siapa yang membaca salawat satu kali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan 10 kebaikan atau 10 salawat kepada kita. Karena di antara doa-doa kita, ibadah kita itu masih dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali sholawat. Sholawat itu langsung masuk, langsung ke langit, langsung ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, singkat saja, ada hadis Rasulullah mengatakan, man salakat tariqan yaltamizu bihi ilma salakallahu tariqan bihi ilal jannah. Di akhir zaman yang kayak gini, saya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Campuran ya. Bahasa Inggris tidak bisa. Sajange Kanjeng Nabi ngaji ngeten iki akhir zaman, yang gelem kumpul ngaji untuk menuntut ilmu Allah itu jarang dan susah ditemui, dan ini serius, apalagi yang datang pengajian itu bosnya sama karyawannya. Yang lebih hebat lagi menurut saya, Pak Nur itu dokter pakai seragam sama seperti karyawan, itu luar biasa. Karena saya pernah di Jepang 4 tahun, pemilik perusahaan itu seragamnya sama dengan karyawan. Iya, saya pernah di Jepang 4 tahun. Saya di perusahaan Mitsubishi, Mazda. Kata Nabi, langsung kata Nabi, bahwa barang siapa yang di dalam hidupnya senantiasa menuntut ilmu, golek ilmu ni Allah, itu Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah, akan menggampangkan orang-orang itu nanti kelak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kabar seperti ini sakjane niku responnya bagus. Mestinya. Jadi mestinya responnya itu alhamdulillah, kok bisa gitu ya, wong gelem teko ngaji ae bisa dijamin oleh Allah jalannya masuk surga. Itu mestinya responnya bagus. Berhubung umat akhir zaman
Lek direspon rupa donya baru bahagia. Besok nanti setelah ngaji semua peserta dapat uang 1 miliaran, pasti senang. Pasti semangat. Lah ini kabarnya ini langsung dari Rasulullah. Sopo ne wong sing gelem teko ngaji, mau datang ke majelis taklim, kata Rasulullah, benjing-benjing kula kali panjenengan salakat tariqon bihi ilal jannah. Oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya, orang yang mau datang di majelis taklim kayak gini, ada majelis sholawat, ada majelis tiba lagi. Itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di hadits qudsi, yang datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dipermudah rezekinya. Ndak tahu teko niku niate kepingin tiba ngaji atau dia datang kepingin di majelis taklim hanya karena takut kepada pimpinan. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu. Sebab hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, orang di akhir zaman lebih mementingkan kebutuhan atau keinginan yang bersifat sementara daripada orang-orang di akhir zaman lebihnya harusnya mementingkan kebutuhan yang sifatnya abadi. Giniku darul akhirah, artinya kehidupan yang bersifat akhirat. Di antara salah satu kunci atau salah satu agar kita kelak bisa masuk di surganya Allah atau kekal di akhirat masuk di surganya Allah, di antara salah satunya adalah aw ilmu yuntafa'u bih, atau mungkin mbak-mbaknya atau mas-masnya, bapak-bapaknya sebagai salah satu pengajar di sini atau memfasilitasi orang menuntut ilmu, itu sama pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting saya sampaikan karena ilmu itu penting sekali. Coba yang dibangun oleh Aban Nur, semua yang dibangun ini adalah hanya untuk ilmu ni Allah. Karena kalau semua sistem didasari dengan ilmu, insya Allah dunia akhiratnya aman. Dan itu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga pernah berfirman di hadits qudsi, innad dunya ma'lunun ma'lunatun ma fiha illa bi dzikrillah aliman muta'aliman. Bisa kita artikan aliman muta'aliman itu orang-orang yang menyediakan ilmu pengetahuan sebagai sandaran nanti bisa hidup di dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Siapakah aliman muta'aliman? Yaitu orang-orang yang mau mengajarkan ilmu Allah, mengajarkan ilmu-ilmunya Allah. Karena sangat bahaya sekali kalau generasi muda kita, kalau kita tidak mendidik dengan baik, dengan ilmu yang mumpuni, itu nanti hasilnya akan sangat mengecewakan. Kalau orang Jawa bilang naik panggung seperti saya tanpa persiapan, itu nantinya akan turun tanpa penghormatan. Dan itu bahaya. Dan saya sangat salut sekali kepada Aban Nur yang punya kayak gini, dan semua karyawannya juga bisa baca Al-Quran dan fasih baca tiba, dan itu pengaruh sekali di dalam lingkungan kantor. Karena apa? Insya Allah kantornya akan berkah dan barokah. Dan ini saya yakini, karena saya pernah kerja di kantor itu suasananya nggak Islami kayak gini. Karyawannya nggak ada yang pakai jilbab, senengane moco darussa, senengane moco solawatan. Akhirnya kelihatannya walaupun karyawannya cantik-cantik, dilihat itu tambah cantik. Karena apa? Karena auranya itu bacanya sholawat. Ya, iya. Kalau yang belum
belum dapat jodoh, itu kalau baca sholawat 400 kali setelah sholat isya itu dalam 5 hari atau 6 hari itu sudah ada yang lamar. Loh serius, saya gak bohong. Loh iya, monggo diamalkan. Setelah sholat isya baca sholawat arba'mi'atin, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah. Siap, saya bukan kiai. Tidak bisa. Baca sholawat 400 kali setelah sholat isya, tidak sampai ketemu subuh pokoknya. 400 kali. Syukur-syukur ditambahi doa, Allahumma inni as'aluka an taj'ala khalqam mahabbatan wa haibatan minni bifadli sayyidina waladi'an wa tif qulubal alamina bi asriha alayya wa albisni qabulan bisalamat. Itu cepat dapat jodoh ya, itu cepat dapat jodoh, saya tidak bohong. Dan jodoh kalau kita jalannya mengawali dengan bacaan sholawat, itu hakul yakin pilihan Allah. Iya, dan diberikan jodoh yang bagus. Saya lanjutkan. Keistimewaan ilmu lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Dan diberikan kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan kelak di akhirat. Akan diberikan kebahagiaan kelak di akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Lek kula kali panjenengan sangune ilmu, lebih-lebih ilmu agama, ilmu akhirat yang sifatnya kholidina fiha, itu Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kemudahan itu yang mungkin kalau kalian panjenengan itu hitung-hitungan kalkulatornya nggak masuk, tapi masuk. Itu pengalaman saya walaupun lulusan S1 Sunan Giri, tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kemudahan saya walaupun juga banyak rintangan. Tapi karena saya memang ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mulang, untuk ngaji. Saya kan suka mulang. Saya insya Allah habis maghrib mulang kitab. Nasiihul ibad, ngaji hati. Itu yang saya lakoni, yang penting saya ngaji. Buat kebaikan orang lain. Intinya untuk nduduhno iki lho sing tepak akhirat. Jangan terlalu banyak kita menggantungkan diri ke dunia yang sifatnya cuma tidak lebih dari 70 tahun. Tapi tetap kita kejar. Tapi Al-Qur'annya kan bunyinya kan beda. Wabtaghi fi ma'atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita mencari harta benda banyak itu boleh, tidak ada larangan. Tapi jangan kau pernah lupakan tujuan akhir kita adalah akhirat. Karena bahayanya orang yang terlalu cinta kepada dunia, orang yang terlalu berangan-angan panjang, itu saya punya keyakinan sholatnya tidak pernah khusyuk. Mungkin mbaknya pernah sholat, Allahu Akbar. Tadi Abah Nur sudah bilang, ojo lali, kok iki kudu marekno lho ya, ojo sampai telat. Lek sampai telat kok iki dikejar target ambek wong, jenengan sholat mesti kepikiran. Mari kami Allah kok mari ya. Mungkin sebentar lagi jenengan tidak akan pernah kusuk sholatnya. Sebab apa? Jenengan terlalu ditarget oleh dunia. Boleh kita memperkaya diri, tidak ada larangan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi itu penyebab jenengan kali kula tidak pernah menikmati halawatal iman. Akhirnya jenengan kali kula sholatnya enggak enak. Bener mbak? Mbaknya mungkin dicat WA sama masnya mungkin, Dik nanti kita ketemuan jam 8 ya. Pas sholat isya jenengan takbir Allahu Akbar, pikiran wis gak karu-karuan, kok sing kepingin soto, kepingin bakso,
engko aku ketemu cekel-cekelan oleh gak yo? Apa aku ndelok tok oleh gak yo? Kan gitu. Saya yakin tidak akan khusyuk. Isa dadi 6 rakaat. Gitu loh. Tapi apa oleh seperti itu boleh, tidak ada larangan, asalkan nantinya itu kita tidak akan menemukan ketenangan. Kita tidak akan menemukan seneng, tidak bisa menemukan manisnya iman. Terus yang kedua, orang-orang yang tidak bisa menikmati sholat, tidak bisa menikmati kekhusyuan sholat, karena angen-angennya itu terlalu panjang. Dia berpikir bahwa aku kok tahun ngarep kudu duwe tabungan sakmene. Aku kudu sida rabi karo anake camat. Aku kudu sida rabi karo anake wali kota. Engko lek aku rabi karo anake wali kota, uripku mesti enak. Mesti tercukupi. Omah ditukokno, mobil oleh, umroh dibudalno, kabeh gratis. Enak dong, kan lho itu pikirannya. Dan itu semua pikiran perempuan sama. Karena pikiran kita terlalu jauh, mikir sing durung pasti ketemu, akhirnya dampaknya dengan kali kula ibadah, kita melakukan amal ibadah tidak bisa tenang. Coba kalau kita kontrak hidup dengan Allah cuma 1 hari, sekarang, kemarin, sekarang, dan besok, kita tidak akan berpikir aku kudu duwe tabungan 1 miliar, aku kudu duwe mobil. Berarti bahagia yang harus kita hadapi itu harus dihitung dengan mobil. Harus punya pacar anak camat, harus punya pacar anak Jokowi, baru hidup saya bahagia. Apakah bahagia sesusah itu, Mbak Mas? Enggak kan? Bahagia itu gimana? Bahagia itu ternyata terletak dari bagaimana kita menyikapi hidup yang akan lebih enak dengan kita memperbanyak sabar dan syukur pada Allah. Yang ada kita syukuri, yang belum ada enggak usah diminta, kita doa saja. Kalau yang belum ada di tangan kita terus kita angen-angen, akhirnya susah, akhirnya kita toleh sing kena tak dol sing ngendi, akhirnya TV besok hilang, ini hilang, nyambut gini nggak tepat, nggak sesuai prosedur. Nanti kalau ditanya sama Abang Nur, kamu dari mana? Nggak kemana-mana, padahal dodol gedang goreng, dodol uti-uti yang perapatan ini golek sambian. Akhirnya nggak fokus kerja. Terakhir, ada konsep yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan gini kitab Hikam. Ini konsep jenengan cekel kalau kepingin bahagia. Mbak, Mas, yeah. Mbaknya ketokane susah. Jangan, Mbak. Kalau jenengan susah, itu nanti yang marah Allah. Iya. Ini kunci ya. Sebenarnya kita hidup di dunia ini sama Allah tidak boleh susah. Karena orang kalau terlalu banyak susah, terlalu mengeluh, itu tandanya apa? Enggak mau nerima ketentuan Allah. Ndak mau nerima takdiri Allah. Jenengan kali kalau nggak kepingin koyo Abang Nur kabeh, sapa yang nggak kepingin? Semua yang hadir di sini kepingin koyo Abang Nur. Duwe gini, duwe mobil, kok mobil kotor kari mobile. Nduk, aku gaekno kopi jok terlalu legi ya. Pahit-pahit titik ya. Segone sego sing enak. Aku mau sego ngene iki. Kon iki tuku nanti kae. Sing kok biasa ya. Pun kadung bani Pak Ijol no. Kita semua kepingin kayak gitu, Mbak. Tapi apa ya Allah seperti itu? Kan mboten. Allah itu ngukur, sampun diukur. Lelek jenengan taglet kula, Pak Ustadz apa enggak kepingin kok Abang Nur pol kepingine. Tapi bahaya. Orang kayak Abang Nur ini kalau imannya enggak pas mapan, tauhidnya mboten mapan, ujiannya tambah gede. Untung Abang Nur niki tiyange ya wis apa ana. Ana alhamdulillah, gak ana digolek. Iki golekno sapa nggih? Golekno jenengan kali kula ya para arek iki iso urip kan mboten.
Konsep dari Ibnu Athaillah niki jenengan eling-eling didamel patokan. Dawuhne Ibnu Athaillah As-Sakandari niku yakillaha ma tafrahu. Mungkin jawabannya yakillaha ma tahzan bih. Yakillaha ma tafrahu bih. Kalau ulangi jawabannya make yakillaha ma tahzan bih. Sing diarani konsep orang bahagia, wong sing seneng iku orang yang menyedikitkan keinginan atau orang yang menyedikitkan kesenangan. Mbaknya mungkin belanja ke Royal, ya mbak, enggak, saya cuma cerita. Mbaknya belanja ke Royal, tapi cuma bawa uang 100.000. Apa mbaknya itu berpikir aku nggo duit 1.000 mulai nggawa emas 3 kilo, terus nggawa kelambi api-api 10. Mikir ngoten apa mboten mbak? Enggak. Karena apa? Jenengan kali kula sudah didoktrin bahwa kalau kepingin bahagia ojo mikir angen-angen akeh kepinginan. Yang bikin kalau kali panjenengan susah kan jenengan kepinginnya akeh, duit gak. Akhirnya bengi sini ora-ora kuping karo mendah enak yo, akhirnya kan gitu, jadi hamba hayalan. Coba engko ana kancane dadi kemanten, akhirnya mikir coba rek sing iku mendah oleh aku enggak akan pernah getun. Kon rabi karo arek iku, aku ruwateki arek iku, wis tak getun kon mesti balik karo aku. Lho nek wis elek ngoten iku iku elek. Tapi lek jenengan mikire niku kurangi kebahagiaan, urip jenengan seneng. Mbak-mbak kare mas-mas bengi kurang adzan subuh, Allahu akbar Allah. Salat subuh iku luar biasa. Napa malih kula kali panjenengan gelem salat sunnah 2 rakaat iku luwih apik timbangane bumi lan sak isine. Tapi napa kula kali panjenengan budal salat iku merengut. Salat yo merengut. Ikate sowan ning pangeran wajahe merengut. Padahal kula kali panjenengan hadirin kang kula hormati, benjing-benjing jenengan kali kula balik ten ngersane Allah niku sing digawa napa? Sujud. Ngamal ten Allah. Waqtarib wasjud waqtarib. Mboten terus jenengan kudu duwe pelindo sekian, mbok gak payu niku bedhe ten akhirat. Sing ditakoni besok-besok sujudmu piye? Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar sujud, sing salat cuma agar salat sebagai pertanda kita nanti kembali ke Allah. Tapi salat sing bener-bener membawa tanda. Jenengan kula beje-beje niku kalau tanggal jenengan percaya swarga apa gak sih? Percaya akhirat atau betul? Ada yang nggak percaya akhirat, masih percaya akhirat. Lah, itu mahal loh. Serius, nggak bohong saya. Orang koyok kulo kali panjenengan di akhir zaman percaya akhirat, percaya onoknya akhirat itu mahal loh. Apa meneh kok mbak sing ayu-ayu ngene iki kok percaya akhirat, terus salat sok kusu, wiritan isok tenang, terus gak terlalu gatekno mikiri wong lanang, itu jarang loh. Iya, isine HP-ne cet-cetan. Apa meneh wae ngaji sik cet-cetan. Saya ulangi lagi nggih, lek jenengan kali kula mbak-mbaknya kalau kepingin hidupnya simpel, enggak susah, enggak terlalu ribet, pikirnya apa? Kurangi keinginan. Lek wis gak duit-duit gak 1 kodong gak usah. Ya wis iku digawe. Mosok seminggu tuku kodong 5. Seminggu tuku kodong tuku meneh. Kok ben bayaran itu tuku kodong. Tuku klambi, tuku rok. Ternyata rok lihat tuku nang hawul-hawul sego 50.000 lho. Tadi ronyar. Dikira nyar ternyata tukune hawul. Tahu hawul-hawul? Enggak tahu, yang 50 ribuan itu loh. Bukan yang baru second.
Saya ulangi lagi, kalau kepingin hidup kita simpel, bahagia, kayak Abah Nur gini. Abah Nur ini saya ngeliat Abah Nur langsung tak ambil ilmunya loh. Jenengan itu sangat simpel. Enggak neko-neko, iya. Enggak neko-neko. Dengan gelar kayak beliau loh, itu mahal loh. Doktor, habis itu esos, MM, itu mahal loh. Makanya kan syaratnya orang mencari ilmu apa? Ada yang tahu Mbak? Ada yang lulusan pondok? Ada yang lulusan pondok? Tidak ada. Tidak ada lulusan pondok. Ada. Oh pas pondok Chandra. Karena di antara salah satu syarat orang menuntut ilmu itu watuli zamani. Jadi masanya panjang. Golek ilmu itu masanya panjang tapi berakhir manis. Ala la tanalul ilma illa bi shiddatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin tukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadil ustadi wa tuli zamani. Oleh apal ya tahu mondok. Saya teruskan sedikit hadirin yang kula hormati dan kula muliakan. Ini bukan ilmu tapi pengalaman saya. Jadi ternyata dari sekian banyak ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabi, yang diturunkan lagi lewat para ulama itu untuk pembelajaran hidup, termasuk pembelajaran hidup saya yang nanti akan saya ceritakan sedikit, bahwa ternyata kalau manusia itu bergantung kepada manusia, yang pertama dia akan mengalami kerugian yang besar. Dia pasti akan getun. Dan itu pasti, ini yang saya alami kalau cerita akan jenengan. Supaya kalau kali panjenengan getune mboten keri. Ya, Mbak ya. Mbaknya jangan pernah bergantung kepada yang selain Allah. Misalkan mbaknya kerja di sini, secara syariat memang kita kerja di perusahaan atau di Abah Nur. Itu memang syariat. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, kita kerjanya harus bagus. Karena ada kaidah fikih yang bilang al-jiddu biqadril ta'ab. Uang hasil itu ditentukan oleh seberapa besar kita mengeluarkan keringat, seberapa besar kita bersumbangsih kepada perusahaan atau kantor. Tapi kalau secara hakikat, kalau mbaknya punya keinginan itu pasti, mas-masnya, ibu-ibunya punya keinginan itu pasti. Tapi kalau keinginan itu disandarkan selain Allah, siap-siap jenengan kali kulo kecewa. Dan itu saya alami, makanya kulo tularakan tanpa jenengan, agar mbak-mbaknya jangan mudah menggantungkan kepada yang selain Allah. Caranya gimana Pak Ustadz? Gampang. Cara yang pertama, mbak-mbaknya harus sering-sering merunitaskan zikir kepada Allah, memperbanyak ingat ke Allah. Dan ini yang saya alami, ini hasilnya luar biasa. Mbaknya ditinggal si A, tenang saja, yang penting gak ditinggal Allah. Allah pasti akan mempersiapkan yang jauh lebih jelek. Iya, ini pengalaman saya loh. Saya dulu waktu di Jakarta itu yang lamar per hari bisa 600 perempuan. Bujuk lemah. Iya. Itu butuh uang loh. Iya. Tapi kalau mbaknya itu bergantung ke Allah 100%, Allah akan mempersiapkan pendamping hidup mbaknya itu di luar nalar manusia, di luar yang mbak keinginkan. Dan itu biasanya fit dunianya hasanah
akhiratnya juga hasanah. Itu yang pertama, memperbanyak ingat ke Allah. Ingat Allah itu kalau belum terbiasa pakai alarm setiap jam, Allah. Kok ternyata masih belum masuk ke badan ya? Mungkin zikirnya masih belum masuk. Sebabnya kan kalau konsep Al-Quran kan ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Aku zikir ning Allah kok sik durung ngrasakno tercep enak ya. Gitu loh. Ternyata jenengan kali kula mbak-mbake diuji kali Allah. Diuji kali Allah lewat apa? Ono wong lanang senggawe klambi podoh karo klambine pacare. Kok terus atine seneng krenyeng-krenyeng berarti belum masuk. Berarti mbaknya masih punya angen-angen ono wong lanang sing klambine podo mbek mase mbek pacare kok atine mau bunga-bunga, berarti itu yang bikin zikir enggak bisa masuk. Morono sandale keleleran ning gone ngarepe lawang ngono mbake wis seneng wis jedak-jeduk padahal durung ketemu. Cuma sandal tok niku wis atine seneng. Berarti zikirnya belum bisa masuk karena itu. Karena itu. Sebab apa? Atine niki bek karo yang selain Allah. Akhirnya paling ya wis ruwet, salat gak khusyuk. Akhirnya sembarang kali enggak enak, makan juga enggak enak, tidur enggak bisa nyenyak. Jenengan dihantui oleh perasaan kangen, rindu karo sing rupane makhluke Allah, bukan rindu kali Allah. Akhirnya paling uripe niku mboten tenang, uripe goyah. Yang nomor 2, agar kula kali panjenengan itu bisa bergantung kepada Allah yang mungkin prosentasinya menurut kula kali panjenengan dewe-dewe monggo. Ada yang mungkin menggantungkan ke Allah bisa sampai 100%, kayak Rabi'atul Adawiyah, wali Allah perempuan, itu menggantungkan ke Allah bukan 100%, mungkin menurut saya bisa 1000%, atau mungkin bisa 1 triliun persen, karena di hatinya hanya Allah tok. Dia ibadah karena Allah, nyambut gawe karena Allah, pacaan juga karena Allah. Wong wedok lek pacaan karena Allah nggih pacaan biasa standar. Tapi walaupun diumek-umek ya apa, wis anjen dasare wis ayu, sering wudu, ya wis walid masya mboten pacak nggih ayu. Tetep cantik. Tapi lek wong dasare memang wis gak ayu, kakean model, pacakane luar biasa, wedakane sampai 30 cm. Bengesane tebel. Kabeh lengowangi digawe. Tapi begitu wis mari rumah tangga oleh seminggu didelok, lho, lah kok prejenganmu koyo ngene, Dek, kan gitu. Akhirnya paling getun. Terakhir, agar kita itu bisa fokus ke Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil singkatnya aja. Jangan pernah lari dari orang ahli ibadah, Mbak, Mas. Itu jenengan punya pimpinan yang ahli ibadah, jenengan pun sampai pisah. Karena sekarang akhir zaman itu cari pimpinan yang ahli ibadah itu susah. Mbak-mbaknya, mas-masnya jangan sampai pernah jauh dari ulama, bahaya. Maksud saya ulama sing temenan ya. Kalau mbak-mbaknya senengannya kumpul yang orang jauh dari majelis taklim, jauh dari pengajian, jauh dari gibaan, atuh karo ulama terus gak tau ngaji, nanti apa yang mbak-mbaknya mas-masnya lakukan itu gak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Contoh misalnya, sholat itu kalau ndak tumak ninah batal nopo sah? Sah tanpa tumak ninah. Tanpa tumak ninah sholatnya sah nopo boten? Sholat itu harus tumak ninah. Kalau nggak tumak ninah, sholatnya nggak sah. Artinya tumak ninah itu kan di saat kita ruku atau sujud cukup membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wahidan, cukup. Nggak usah 3 kali. Tapi kalau masnya tanpa tumak ninah, kan gitu. Lah, tapi kalau jenengan kali kula dekat dengan ulama, sering ngaji, akhirnya
apa yang kita lakukan itu sesuai koridor tuntunan Islam. Dulu mana niat sama takbir? Dulu niat. Nggih Mas. Dulu niat ya. Tapi kalau versi Imam Syafi'i dulu takbir loh. Ya Pak Nur. Coba jenengan cerna. Masnya yang ahli fikih. Kita takbir, kita baca usolli fardhul maghribi salasa rakaatin. Itu kan di awal nggih. Itu sunnah atau wajib? Sunnah. Bagus. Berarti kita bacanya itu takbir dulu nggih. Allahu akbar, baru niat toh. Artinya an-niyatu qasdu syai'in muqarranan fi qalbi. Berarti kita takbir terus kita baca nih niat, berarti duluan takbir. Tapi terjadi fikih yang kita pelajari di Sulam Safinah, dulu mana takbir sama niat, tulisannya mesti nih niat. Tapi jenengan berhubung sakniki ngerti karena ngaji tahu akhirnya, oh ternyata prakteknya lebih duluan takbir. Tapi secara umum orang mesti bilang ya niat dulu. Tapi niat itu kan yang versi Imam Syafi'i yang kita lafadzkan itu sunnah. Yang wajib itu di saat kita takbir dan baca niat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mbak-mbak, mas-mas, abah, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuma saya minta harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan hidayah. Karena orang yang mendapatkan hidayah itu kebaikannya nggak berkurang. Orang yang dapat hidayah, ciri-ciri orang yang angsal hidayahnya Allah itu ibadahnya kenceng, Mbak. Orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hidupnya akan lebih tertata. Ini serius, dengerin akan didik. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu dalane bener. Krungu adzan budal sholat, wayai mari subuh ngaji. Sholat duha. Ono mbak-mbake ngejak elek gak gelem emoh. Wis aku tak ning kene ae. Gak apa-apa yo melok emoh, wis aku tak wiridan ae. Kon kok bingung lho urip? Enggak, wis aku gak bingung, aku gak ditinggal pangeran. Dan hidayah itu penting. Kalau kita tidak dapat hidayah dari Allah, urip ini enggak tertata. Dan ingat melih, yang memutus hidayah itu bukan Allah, tapi manusianya sendiri. Allah tidak pernah memutus hidayah. Senggarai hidayah mboten moroten gini jenengan niku adoh tutup Allah. Tapi Allah dhewe konsepnya kan gitu. Dan harapan saya kalau kali panjenengan sore niki Allah nurunkan hidayah. Mugi-mugi diparingi petunjuk mbak-mbaknya atau mas-masnya yang belum dapat jodoh. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilihkan jodoh yang soleha, yang bertanggung jawab, yang punya keinginan planning akhirat, fitdunyanya juga bagus, akhiratnya juga bagus. Yang terakhir semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang, diberikan sehat walafiat, rezekinya berkah barokah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kali panjenengan anak turun yang soleh-solehah. Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in. Sya'ulil lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Surah al-ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغرا. ربنا هب لنا ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعل للمتقين اماما.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم سلمنا من عفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعين مجيبة الندامة إنك السميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين آخر الكلام ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.